Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Fathul Hidayati, dalam video pembelajaran kimia kelas 12 SMA. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menulis reaksi elektrolisis, baik yang ada di katoda maupun di anoda. Untuk itu, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Aturan menulis reaksi elektrolisis. Untuk reaksi di katoda akan terjadi reaksi reduksi, dan reaksi reduksi di katoda ini sangat dipengaruhi oleh jenis zat yang dielektrolisis, apakah dia berupa larutan ataukah lelehan. Juga dipengaruhi oleh jenis ion positifnya, apakah merupakan ion dari logam aktif atau bukan. Maka, jika yang dielektrolisis berupa larutan dan ion positifnya merupakan ion dari logam aktif atau dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang direduksi di katoda adalah airnya. Dengan persamaan reaksi, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Jika yang dielektrolisis berupa larutan dan ion positifnya bukan dari logam aktif atau bukan dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang direduksi adalah ion positif tersebut. Misalnya, ion positifnya berasal dari ion logam, maka mengikuti rumus Ln+ ditambah Ne menjadi L. Sedangkan jika ion positifnya misalnya dari ion H+ suatu asam, maka ion H+ ini akan direduksi menjadi gas H2 dengan persamaan reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Kemudian, jika yang dielektrolisis berupa lelehan atau leburan, maka ion positifnya yang akan tereduksi. Selanjutnya, untuk reaksi di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, dan di anoda ini reaksi oksidasi dipengaruhi oleh jenis elektrodanya, apakah termasuk elektroda inet atau bukan. Elektroda inet nanti elektroda yang tidak ikut bereaksi, sedangkan elektroda tidak inet berarti elektroda yang dapat bereaksi. Kemudian juga dipengaruhi oleh ion negatif. Apakah ion negatifnya merupakan ion dari sisa asam oksi ataukah bukan? Nah, maka untuk reaksi di anoda ini, jika elektrodanya yang dipakai adalah inet, elektroda inet itu misalnya PT, C, dan AU. Dan ion negatifnya berupa sisa asam oksi. Sisa asam oksi adalah sisa-sisa asam yang mengandung oksigen, misalnya SO42-, NO3-, PO43-, maka airnya yang akan teroksidasi. Nah, oksidasi air persamaan reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian, jika elektrodanya inet, tetapi ion negatifnya bukan sisa asam oksi, melainkan sisa asam seperti Cl-, Br-, atau ion hidroksida, maka ion negatifnya lah yang akan teroksidasi. Misalnya Cl- ya 2 Cl- akan dioksidasi menjadi Cl2 dengan melepas 2 elektron. Misalnya ion hidroksida, maka ion hidroksida akan dioksidasi menjadi air dan gas oksigen. Persamaan reaksinya ini 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian, jika elektrodanya tidak inet, berarti elektroda yang dipakai selain PT, C, dan AU, maka elektrodanya sendiri yang akan langsung teroksidasi. Dengan rumus M akan dioksidasi menjadi Mn+ ditambah N elektron.
Sebagai contoh, misalnya elektroda yang dipakai adalah Fe, maka Fe akan dioksidasi menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Baiklah, kita lihat contoh soal berikut ini. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda platina. Nah, untuk menulis reaksi elektrolisis berarti kita akan menuliskan reaksi baik di katoda maupun di anoda. Nah, langkah pertamanya adalah NaCl ini kita tuliskan reaksi ionisasinya terlebih dahulu, yaitu NaCl akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, berikutnya kita periksa dulu untuk menuliskan reaksi di katoda, yaitu jenis yang dielektrolisis tadi, larutan ataukah lelehan. Nah, di dalam soal ini sudah sangat jelas tertulis larutan. Nah, kalau larutan, kita lanjutkan, kita periksa untuk ion positif. Ion positif ini adalah Na+. Na+ merupakan golongan 1A, berarti Na+ adalah logam aktif. Oleh karena itu, reaksi di katodanya mengikuti aturan nomor 1, yaitu yang dielektrolisis berupa larutan, ion positifnya adalah ion logam aktif, berarti yang direduksi adalah airnya. Maka reaksi di katoda adalah reaksi reduksi air, yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian untuk reaksi di anoda. Reaksi di anoda sangat tergantung pada jenis elektroda yang dipakai dan jenis ion negatifnya. Maka di dalam soal ini tadi, elektroda yang dipakai adalah platina. Platina merupakan elektroda inet. Sedangkan ion negatifnya, Cl- ini merupakan ion yang bukan sisa asam oksi. Berarti untuk reaksi di anoda akan berlaku aturan nomor 2 ini. Elektrodanya inet, ion negatifnya bukan sisa asam oksi. Maka ion negatifnya yang akan teroksidasi. Berarti di sini Cl- yang akan teroksidasi. Reaksinya berarti 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya, reaksi di katoda dan anoda ini dapat kita jumlahkan karena di sini elektron di katoda dan elektron di anoda sudah sama. Kalau kita jumlahkan, 2 elektron di katoda dan anoda bisa dicoret habis, sehingga reaksi akhir kita dapatkan yaitu 2H2O ditambah 2 Cl- menjadi 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Kita lanjut dengan contoh soal kedua. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CaSO4 dengan elektroda karbon. Langkah pertama, CaSO4 kita tuliskan reaksi elektrolisisnya menjadi ion Ca2+ ditambah dengan SO4 2-. Kemudian untuk menuliskan reaksi di katoda, kita periksa dulu zat yang dielektrolisis tadi berupa larutan ataukah lelehan. Nah, di sini sudah jelas tertulis larutan, berarti kita kemudian memeriksa ion positifnya. Ion positifnya adalah Ca2+. Ca2+ merupakan golongan 2A, berarti dia adalah logam aktif. Maka reaksi di katoda berlaku aturan nomor 1, yaitu yang dielektrolisis berupa larutan dan ion positifnya adalah logam aktif, maka yang direduksi adalah airnya. Kemudian untuk reaksi di anoda, kita akan memeriksa jenis elektroda yang dipakai dan ion negatifnya. Elektroda yang dipakai adalah karbon. Nah, karbon merupakan elektroda inet, berarti elektroda yang tidak ikut bereaksi.
Kemudian untuk ion negatifnya adalah SO42-. Di sini merupakan ion sisa asam oksi. Karena ini sebenarnya adalah ion sisa asam sulfat H2SO4 ya. Nah, kemudian karena elektroda yang dipakai inet dan ion negatifnya adalah sisa asam oksi, maka reaksi di anoda berlaku aturan nomor 1, yaitu reaksi di anoda merupakan reaksi oksidasi dari air. Nah, reaksinya air dioksidasi menjadi 4H+ ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron. Kemudian reaksi ini kita jumlahkan dengan cara samakan terlebih dahulu jumlah elektron di katoda dan anoda. Di katoda baru 2 elektron, di anoda 4 elektron. Maka yang di katoda ini nanti kita kalikan 2, sehingga reaksi di katoda kita peroleh menjadi 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ditambah 2H2. Sedangkan reaksi di anoda, reaksinya adalah tetap. Kemudian reaksi ini dapat kita jumlahkan, yaitu 4 elektron di katoda dan 4 elektron di anoda dicoret habis. Sekarang kita jumlahkan sebelah ruas kiri panah ada 4H2O dan 2H2O. Berarti di sini menjadi 6H2O. Kemudian di sebelah kanan masih ada 4OH- ditambah 2H2 ditambah 4H+ ditambah O2. Jadi reaksinya menjadi 6H2O. Kemudian tanda panah 4OH- ditambah 2H2 ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, kemudian di sini ada 4OH- dan ada 4H+. Ini kalau digabungkan bisa menjadi 4H2O. Sehingga reaksinya menjadi 6H2O, tanda panah 4H2O plus 2H2 ditambah O2. Kemudian di ruas kiri ada 6H2O, di ruas kanan ada 4H2O. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu kita kurangkan, maka yang di sebelah kiri masih ada sisa 2H2O, kemudian di sebelah kanan tinggal 2H2 ditambah dengan O2. Jadi ini adalah reaksi akhir dari elektrolisis larutan CaSO4 dengan elektroda karbon. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CrCl3 dengan elektroda tembaga. Langkah pertama, CrCl3 kita tuliskan reaksi ionisasinya, yaitu menjadi Cr3+ ditambah 3Cl-. Kemudian untuk menulis reaksi di katoda, kita periksa zat yang dielektrolisis ternyata berupa larutan. Kemudian ion positifnya kita periksa juga, yaitu Cr3+. Cr3+ ini bukan dari golongan 1A, 2A ataupun Al3+ dan Mn2+. Berarti Cr3+ merupakan ion bukan dari logam aktif. Sehingga reaksi di katoda berlaku aturan yang nomor 2. Zat yang dielektrolisis berupa larutan, ion positifnya bukan logam aktif. Karena ini berupa ion logam Cr3+, maka reaksi di katoda adalah reduksi dari Cr3+, mengikuti rumus ini. Ln+ ditambah Ne menjadi L. Sehingga di sini Cr3+ ditambah 3 elektron menjadi Cr. Kemudian untuk reaksi di anoda, kita akan periksa elektroda yang dipakai dan ion negatifnya. Elektroda yang dipakai adalah tembaga. Tembaga ini merupakan elektroda tidak inet. Maka kalau elektrodanya itu sudah tidak inet, kita bisa memakai aturan yang nomor 3. Yaitu jika elektrodanya tidak inet, maka elektrodanya yang akan teroksidasi.
Berarti reaksi di anoda yang kita tuliskan adalah oksidasi dari tembaga ini, bukan oksidasi dari Cl-, yaitu Cu tanda panah menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Kemudian reaksi ini kita jumlahkan, tetapi untuk reaksi di katoda kita kalikan dulu dengan 2, sedangkan untuk yang di anoda kita kali dengan 3. Sehingga jumlah elektron masing-masing nanti menjadi 6. Jadi untuk reaksi di katoda berubah menjadi 2Cr3+ ditambah 6 elektron menjadi 2Cr. Kemudian untuk reaksi di anoda berubah menjadi 3Cu tanda panah 3Cu2+ ditambah 6 elektron. Selanjutnya reaksi ini dapat kita jumlah, yaitu 6 elektron di katoda dan 6 elektron di anoda dicoret habis, sehingga reaksi akhir didapat yaitu 2Cr3+ ditambah 3Cu menjadi 2Cr plus 3Cu2+. Ini adalah hasil akhir dari reaksi elektrolisis larutan CrCl3 dengan elektroda tidak inet tembaga. Jadi kalau elektroda tidak inet, elektroda ini ikut bereaksi. Makanya yang tembaga ini tadi bereaksi di anoda. Berikutnya kita lanjutkan dengan contoh yang keempat. Tuliskan reaksi elektrolisis leburan CaCl2 dengan elektroda karbon. Nah, di sini untuk menjawabnya, CaCl2 kita tulis persamaan reaksi ionnya, yaitu CaCl2 terion menjadi Ca2+ ditambah dengan 2Cl-. Untuk reaksi di katoda, karena zat yang dielektrolisis ini berupa leburan, maka berlaku aturan yang ketiga, yaitu jika berupa lelehan atau leburan, maka ion positifnya yang akan tereduksi. Berarti di sini langsung ion positifnya, langsung Ca2+-nya yang tereduksi. Meskipun sebenarnya Ca2+ ini adalah golongan 2A. Tapi karena berupa leburan ini tadi, maka yang di katoda adalah langsung reaksi reduksi dari ion positifnya, yaitu Ca2+ ditambah 2 elektron menjadi Ca. Sedangkan reaksi di anoda kita lihat jenis elektrodanya dan ion negatifnya. Elektroda yang dipakai adalah karbon. Karbon merupakan elektroda inet, berarti tidak ikut bereaksi. Maka kita lihat ion negatifnya. Ion negatifnya adalah Cl-, berarti di sini merupakan ion bukan dari sisa asam oksi. Oleh karena itu, berarti reaksi di anoda berlaku aturan nomor 2. Elektrodanya inet, kemudian ion negatifnya bukan sisa asam oksi. Maka ion negatifnya yang akan teroksidasi, berarti di sini reaksi di anoda adalah 2Cl- dioksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kemudian kedua reaksi ini bisa dijumlahkan langsung karena jumlah elektron di katoda dan anoda sudah sama. Kita jumlahkan. Untuk elektron di katoda 2 elektron, di anoda juga 2 elektron, ini bisa dicoret habis, sehingga hasil akhir reaksi elektrolisisnya adalah Ca2+ ditambah 2Cl- menjadi Ca plus Cl2. Nah, demikian tadi adalah aturan menuliskan reaksi elektrolisis baik yang di katoda maupun di anoda beserta contoh-contohnya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah kefahaman kalian semuanya. Untuk itu, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum, kemudian juga bisa di like
share, dan komen. Kemudian selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.